Oke, pada kesempatan pagi ini kami ingin melakukan sosialisasi terhadap masyarakat Madura khususnya di Kecamatan Geger untuk menyambangi atau mengisolasikan bahwasanya di Madura ini sekarang eh, sedang viral-viralnya corona di Madura. Nah, pada kesempatan pagi ini kami dari PMB atau Pemuda Madura Bersatu ingin melakukan sebuah isolasi terhadap masyarakat khususnya di Kecamatan Geger untuk tidak khawatir atau tidak eh, terlalu takut terhadap virus corona ini. Karena sebenarnya virus corona ini ketika kita bisa menghadapi dengan cara-cara yang benar, insya Allah kita bisa dijauhkan dari yang namanya corona. Pada kesempatan kali ini di belakang saya ini ada sebuah bingkisan-bingkisan kecil yang mana nantinya akan dibagikan terhadap masyarakat yang terdampak ataupun masyarakat yang kurang mampu, seperti itu. Karena kegiatan ini merupakan sebuah sosialisasi dari PMB atau Pemuda Madura Bersatu, dan saya sendiri tadi malam melihat di grup bahwasanya pada kesempatan kali ini ada isolasi seperti ini. Saya terpanggil, hati saya ini merasa terpanggil untuk ikut serta dalam kegiatan pada kesempatan kali ini. Saya rela-rela jauh dari Sidoarjo turun langsung ke Madura untuk memberikan sebuah partisipasi terhadap masyarakat yang terdampak maupun masyarakat yang kurang mampu, seperti itu. Mungkin seperti itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Target kita sebenarnya ini bekerja sama dengan pemerintah desa hari ini. Juga dari Dinas Kesehatan, dari Puskesmas ada 2 utusan dari Puskesmas. Ini Mbak Maimunah sama siapa lagi. Dan kami juga dapat bantuan sedikit vitamin dari Puskesmas. Jadi tujuan utama kami ingin mendata, karena selama ini dari pihak pemerintah desa ataupun kabupaten belum ada pendataan. Ada berapa warga desa Geger yang terdampak ini belum ada pendataan sama sekali. Maka sekali jalan kita ingin dapat 3. Pertama, setelah kita pulang nanti, kembali nanti dapat data ada berapa warga yang sudah terdampak corona, berikut nomor teleponnya. Terus yang kedua, kita memberikan edukasi dan sosialisasi masalah corona. Yang ketiga, kita memberikan masker. Ya, tentunya masker ini digunakan ketika berkumpul, komunikasi dengan orang lain atau keluar rumah. Terus yang keempat, kita memberikan sedikit bingkisan berupa sembako, beras, minyak, dan mie buat oleh-oleh buat mereka. Nah, sehingga nantinya ketika data ini sudah ada, kita akan kirim ke Dinas Kesehatan atau Puskesmas setempat supaya dipantau perkembangannya bagaimana, apa yang masyarakat butuhkan yang sudah terkena ini, supaya diawasi dan misalnya sewaktu-waktu ada hal yang perlu dilakukan tindakan agar segera mungkin pihak Puskesmas turun. Nah, itu tujuan kami. Semoga aksi kita hari ini bisa jadi contoh bagi daerah-daerah yang lain. Bahwa penting yang pertama yang harus dilakukan pendataan. Setelah pendataan, pengawasan, dan tindakan dari pihak gugus dan Dinas Kesehatan. Bekerjasama dengan pemerintah desa, juga tokoh dan pemuda desa. Insya Allah kita bisa keluar dari masalah ini. Amin. Tetap semangat dari Dinas Kesehatan. Kami akan dampingi terus. Jadi kegiatan hari ini rencana kita akan mendistribusikan sedikit bingkisan terhadap warga-warga yang terdampak virus corona tersebut dengan membawakan masker. Alhamdulillah kami dapat bantuan dari
Polres Bangkalan 1.000 masker untuk didistribusikan terhadap warga yang terdampak. Dan juga ada bingkisan sembako sedikit dari hasil swadaya bantuan dari keluarga besar Pemuda Madura Bersatu. Ada juga sedikit dari teman-teman dari Intel Polres Bangkalan. Alhamdulillah dalam kesempatan ini teman-teman dan pemuda desa kompak untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak. Terima kasih untuk semua pihak yang telah memberikan bantuan, memberikan kami semangat, dukungan moral, terutama kepada sesepuh atau tokoh Madura, Kak Tuan Haji Syafiuddin Asmoro yang sudah memberikan sumbangannya, juga dorongan sehingga kami tetap semangat meskipun resikonya sangat tinggi turun ke desa-desa yang terdampak virus. Namun demikian kita tidak akan bisa keluar dari masalah cobaan ini, masalah pandemi ini kalau kita hanya berdiam di rumah tapi tidak melakukan upaya dengan turun langsung ke lokasi. Nah, ini tujuan kami. Dan saya selaku Ketua Pemuda Madura Bersatu menghimbau kepada seluruh masyarakat yang terdampak corona agar jangan panik ataupun takut untuk menghadapi virus ini. Karena jika kita lemah, maka kita akan dikalahkan oleh virus tersebut. Kita harus lawan dengan cara banyak berdoa dan ibadah dan berzikir. Dengan tiada henti sebut asma Allah, tanamkan bahwa Allah seakan-akan ada di dada kita. Dan kita harus yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan karena yang membuat penyakit ini adalah Allah, yang memberikan obatnya juga Allah. Itu himbauan dari saya. Setelah kita mendapatkan keyakinan, terus dengan langkah-langkah ikhtiar, salah satunya menjaga jarak, pakai masker, 5M kita penuhi. Setelah itu diadakan kegiatan rutin setiap pagi untuk mengeluarkan keringat. Yang kedua, bentuk perlawanan kita terhadap virus ini, jika kondisi kita keadaan drop, lemes, lawan itu dengan cara beraktivitas. Terus jika kita nafsu makan kita tidak ada, itu juga harus dilawan. Makan sebanyak-banyaknya dengan catatan makan dengan makanan yang masih fresh, juga masih hangat. Nah, selanjutnya jika selera minum kita hilang, lawan itu. Minum air sebanyak-banyaknya, terutama air hangat. Minum terus. Nah, jika tenggorokan kita sudah mulai kering dan merasa sempit, maka yang harus saya dilakukan setiap bangun tidur minimal sehari 3 kali. Ambil jeruk nipis dan peraskan ke mulut, telan. Setelah turun, kira-kira selang berapa menit baru minum air hangat. Kalau bisa pakai air hangat sebanyak-banyaknya, minumkan. Setelah itu makan. Berikutnya, kalau punya madu, minum madu 1 sendok dan telan pelan-pelan dibikin mainan di dalam mulut supaya turunnya pelan-pelan ke tenggorokan. Insya Allah musibah ini akan bisa diatasi dengan cara ini. Saya berani menyampaikan ini karena kami sekeluarga sudah melewati masa-masa itu sebelum bulan puasa kemarin. Kami sekeluarga kena. Kalau boleh saya ceritakan, awalnya istri saya yang sakit, pulang dari Surabaya sakit, dan kami tidak mengetahui apakah itu virus corona ini apa bukan. Setelah 1 minggu anak saya sakit, dua-duanya sakit, akhirnya saya. Berikutnya anak-anak yang kerja di dapur, ada 4 orang itu. Yang selamat hanya 1 orang yang nggak sakit. Semua satu keluarga kami waktu itu sakit. Nah, sesuai kebiasaan kami dari kecil, keluarga kami ketika sakit akhirnya kebiasaan keluarga kami menggunakan jeruk nipis, diiris dan di airnya kita ambil, taruh di gelas, dikasih kecap, garam sama air hangat. Itu yang kami lakukan tiap pagi. Yang saya lakukan. Namun istri saya dan anak saya tidak melakukan itu karena tidak percaya. Lebih percaya dengan pengobatan lain, ya saya tidak maksa. Akhirnya setelah 5 hari alhamdulillah saya sembuh duluan. Nah, berikutnya baru istri saya mengikuti, sembuh juga. Terakhir anak saya yang masih kecil, umur 4 tahun. Dia karena masih kecil,
istri saya tidak mengizinkan minum air jeruk nipis. Akhirnya saya gunakan kasih minumkan sedikit-sedikit karena sudah keliling ke dokter di Kabupaten Bangkalan nggak sembuh-sembuh, batuk dan panasnya. Akhirnya kami putuskan untuk pakai tradisional yaitu jeruk nipis. Namun kalau ditelankan langsung ke anak saya nggak mungkin karena masih kecil. Akhirnya kami pakai campur sama air panas sedikit, terus kecap dan garam, diminumkan seminggu sehari 3 kali, dicampur juga ditambahin madu. Alhamdulillah setelah 4 hari anak saya sembuh. Dan kami sekeluarga yakin cara pengobatan seperti ini bisa mengatasi virus ini. Jadi tidak perlu takut dan tidak perlu panik. Saya tidak mengatakan virus ini tidak berbahaya. Virus ini bisa berbahaya kalau hati kita lemah. Kalau kita tidak punya kekuatan untuk melawan. Virus itu bisa kita kalahkan kalau kita punya kekuatan. Kekuatannya ialah dengan berdoa, berzikir, yakin kepada Allah bahwa Allah akan selalu bersama kita untuk mengatasi masalah ini. Dan himbauan saya yang terakhir kepada seluruh masyarakat Madura, masalah yang kita alami saat ini sebenarnya akibat dari tingkah laku kita sebelumnya yang memang meremehkan masalah virus ini. Di mana sebagian masyarakat Madura tidak mempercayai bahwa penyakit ini atau virus ini tidak ada. Bahkan ada yang mengatakan virus di Madura didolimi. Ada pula yang mengatakan bahwa orang Madura nggak takut dengan corona. Terus ada lagi yang mengatakan bahwa orang Madura sakti. Virus itu bisa ditolak dengan cara menyalakan obor setiap malam, membaca burda. Memang berdoa itu penting, tapi ikhtiar juga jauh lebih penting. Ada juga yang mengatakan bahwa corona sudah pulang, sudah pamit. Nah ini amat disayangkan kalau edukasi seperti ini disampaikan, akhirnya masyarakat akan liar dan tidak akan patuh dengan prokes. Sekarang Allah sudah membuktikan bahwa virus itu betul-betul ada. Ini akibat yang mungkin karena kita tidak disiplin. Harapan saya semoga seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bangkalan, khususnya pada umumnya Madura, agar kita tidak lengah dan selalu waspada menjaga prokes. Karena virus corona ini betul-betul ada. Dan juga kami berharap agar semua elemen, terutama tokoh ulama, tokoh masyarakat, tokoh Harapan Sapi, Kelinci, dan semua elemen masyarakat mahasiswa agar mengambil andil untuk masalah yang kita hadapi saat ini supaya kita segera keluar dari ancaman virus corona ini. Dan harapan saya kepada pihak pemerintah, saya mohon tidak putus untuk memberikan moral kepada kami, pemuda-pemuda desa, agar kami tidak patah semangat untuk membantu saudara-saudara kami yang bermasalah di desa. Kiranya cukup sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat dan tetap semangat. Salam sehat. Madura bebas corona. Amin. Malay kebal kok cina, malay penyakit lo gampang semasuk ke cina. Oke kembali. Harus sekali. Kalau sampai abang to kering, aku curug kering lagi bagi curug kering. Kepala kering pas perasi toro yang ngangak, mau minum yang ngangak punya. Aja yang kau beres tang keluarga kami tunggu tang keluarga kami, capok kami kok beres pengia, yang 5 hari. Pas dia tengah demo hinur dia, capok boleh kok. Berapa orang? Penyanyi lu ngangak. Nanti sertifikat keluarga seberes tak kok ketumpain. Panja coba dia. Asmana saya. Kalau tahu TV coba sakit